Makanya kalau mereka mau main-main, kita ajari cara mainnya bagaimana, saudara-saudara. Betul? Betul. Saya selama ini masih diam. Saya nggak kasih komentar apa-apa. Semua orang di Indonesia nanya, saya masih diam. Tapi ingat, diamnya seekor singa tetap berbahaya, saudara-saudara. Kalau saya nggak ada urusan, mau 1, 2, 3, siapapun curang, saya sikat, saya bantai. Nggak ada urusan. Siapapun yang ingin merusak demokrasi Indonesia, siapapun yang ingin, yang mereka telah merampas suara-suara rakyat, memanipulasi rakyat, maka nyawa saya, jiwa saya, darah saya jadi taruhan untuk melawan mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Ketika nanti dipanggil, siap berperang. Ketika nanti ada komando, siap turun. Ketika nanti ada komando, siap turun. Makanya aparat pejabat dengarkan ini. Dalam masalah pemimpin, saudara-saudara, saya melihat, saya menduga bahwasanya pemilu yang dilangsungkan kemarin terdapat kecurangan yang sistematif, pasif, sistematif, terstruktur, masif. Di situ ada tangan kekuasaan Jokowi, ada tangan kekuasaan presiden. Untuk apa? Untuk memenangkan salah satu paslon daripada 3 calon capres tersebut, saudara-saudara. Saya tanya, kecurangan, ketidakjujuran lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Harus lawan. Kenapa? Karena jikalau seorang pemimpin, siapapun, saya nggak bahas mau Anies yang curang, mau Prabowo yang curang, mau Ganjar yang curang, siapapun yang menjadi presiden dari hasil yang curang, tidak jujur, tidak adil, maka dia akan membawa Indonesia menuju kepada kerusakan, saudara-saudara. Makanya satu syarat, kalau pengen aman, kalau pengen damai, lawan kecurangan. Dari manapun datangnya kecurangan itu. Betul? Betul? Terserah, saya nggak ada urusan. Mau MK kek, mau lewat MK, mau lewat Bawaslu, mau lewat apa lagi kemarin tuh? Apa itu? Hak angket, nggak ada urusan. Mau lewat jalur manapun, mau MK, mau Bawaslu, mau angket. Yang penting usut kecurangan, dan siapapun yang turut andil dalam kecurangan itu, maka lengserkan dan penjarakan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perhatikan hadis yang ingin saya sampaikan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hendaknya kalian berlaku jujur, berlaku adil. Hati kalian, lisan kalian, amal kalian, perbuatan kalian hendaknya jujur. Karena kejujuran membawa kalian, menunjukkan kalian, mengantarkan kalian kepada kebaikan, sedangkan kebaikan menghantarkan kalian kepada sorga. Dan janganlah kalian berdusta, jangan kalian berlaku tidak adil, jangan berlaku curang. Karena kedustaan, ketidakadilan, kecurangan
akan membawa kalian menuju kepada kerusakan-kerusakan, dan kerusakan membawa kalian kepada neraka. Jelas. Saya tanya semuanya, siap lawan pengkhianat bangsa? Siap lawan pengkhianat bangsa? Siap lawan penoda demokrasi? Siap lawan perampok suara rakyat? Siap lawan kezaliman? Siap lawan ketidakadilan? Siap lawan kecurangan? Siap mati? Siap hancur demi Islam? Siap binasa demi Indonesia? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia merdeka! 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 Allahu Akbar! Baik, terakhir kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sana ke sini semua. Ini mau penting anak bahas ini. Ayo coba yang rapi duduknya. Yang di ujung sana tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita, Al-Habib Mahdi bin Hamzah Segaf, Al-Habib Rifki Al-Idrus, sesepuh kita Al-Habib Ahmad Al-Aidid, Al-Habib Quraish bin Syahab, Al-Habib Asad Al-Idrus, kemudian para habaib-habaib yang lain, para kiai-kiai, para ustad-ustad, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan lama. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Rasa terima kasih saya ucapkan pertama untuk santri-santri Ponpes Tajul Alawiyin. Itu yang pertama. Karena santri-santri selama 1 minggu ini mereka bekerja pagi, siang, sore, malam demi membuat nuansa yang indah, menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Santri-santri itu Idris, Fauzi, Zulfar, para tukang-tukang semua santri. Tapi yang saya sebut itu pasti yang lebih utama dari yang saya nggak sebut. Yang kedua, rasa terima kasih saya ucapkan kepada panitia yang tidak sempurna mengadakan ini acara. Saya orang nggak bisa munafik-munafikan, nggak bisa muji-muji, nggak. Ustadz, siapa tuh? Ketua panitia, Ustadz Hamdi, terus Ustadz Rahman, tidak sempurna, bukan nggak sempurna, acaranya lancar, tapi tidak sempurna. Itu yang ucapan terima kasih saya yang kedua. Ketiga, ucapan terima kasih saya kepada seluruh masyarakat setempat, khususnya Kampung Poktua, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, RT RW yang ada komplek di belakang itu, semua masyarakat. Saya ucapkan terima kasih karena telah membuka pintu-pintu rumahnya untuk para tamu-tamu baginda Nabi besar Muhammad. Dan saya memohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan di dalam acara Maulid Isra Mi'raj sekaligus menyambut bulan Ramadan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sebagai tuan rumah,
Ya nggak usah ceramah. Hah? Mau ceramah? Kan tuan rumah, Beb. Mau ceramah? Kan tuan rumah. Nggak apa-apa? Emang boleh tuan rumah ceramah? Boleh? Oh. Mau ceramah? Dikit aja ya. Pertama tentang Isra Mi'raj. Saya nggak bahas Isra Mi'raj. Saya kasih kalian maroji. Maroji itu referensi. Kalau kalian pengen mempelajari, mengetahui hikmah daripada Isra Mi'raj, pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan ini. Karena saya nggak mau bahas Isra Mi'raj panjang lebar itu. Ada kitab As-Siraj Al-Wahaj fi Haqa'iqil Mi'raj, karangan Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada kitab Al-Mi'raj karangan Imam Kusyairi. Ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra karangan Imam As-Suyuti. Ada kitab lagi Al-Ayah Az-Zaimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah karangan Al-Hafidh Samsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitabnya Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidul Ahli al-Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj Sayyid Utsman Syata' bin Muhammad Syata'. Ada kitab lagi An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji, kakeknya pengarang Maulid Barzanji. Disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj karangan Al-Imam Ja'far Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian kitab Dhau'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Ada lagi Qissatul Mi'raj. Qissatul Mi'raj itu ada dua. Ada karangan Sayyid Utsman Syata', ada karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, yang karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti inilah yang hasyiahnya namanya Hasyiah Ad-Dardir. Yang ngarang Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir. Inilah yang banyak dipakai di pesantren-pesantren Jawa Barat dan Banten. Kalau masuk bulan Rajab biasanya pesantren salaf ngaji pasaran kitab Hasyiah Ad-Dardir. Kalau sini santri semua tahu itu. Ada lagi kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruza fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Ada kitab bin Hajjus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Al-Isra wal Mi'raj Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Syekh Nafi' Jauhari. Kemudian ada kitab Yawaqit Taj Al-Wahaj fil Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Muhammad Al-Bagir Al-Kattani. Ada lagi kitab karangan guru besar kami Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah. Kalau ini bulan Sya'ban ya, kalian baca kitab beliau Madza fi Sya'ban. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang menjelaskan. Pelajari itu, man arada taqadduma fa'alaihi bi kutubil mutaqaddimin. Faman arada ta'akhkhura fa'alaihi bi kutubil mutaakhirin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis yang ingin saya sampaikan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur
yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hendaknya kalian berlaku jujur, berlaku adil. Hati kalian, lisan kalian, amal kalian, perbuatan kalian hendaknya jujur. Karena kejujuran membawa kalian, menunjukkan kalian, mengantarkan kalian kepada kebaikan. Sedangkan kebaikan menghantarkan kalian kepada sorga. Dan janganlah kalian berdusta. Dan janganlah kalian berdusta. Jangan kalian berlaku tidak adil. Jangan berlaku curang. Karena kedustaan, ketidakadilan, kecurangan akan membawa kalian menuju kepada kerusakan-kerusakan. Dan kerusakan membawa kalian kepada neraka. Jelas Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk berbuat jujur. Ini khusus para habaib, perhatikan. Jujur. Imam Ghazali membagi jujur itu ada 3. Yang pertama, sidqul galab, sidqun niyah, sidqul azm. Jujur hati. Jujur apa? Jujur maksudnya gimana, Beb? Jujur hati, jujur niat, jujur azam itu maksudnya apa? Maksudnya ketika kalian mau meniatkan, mau melakukan hal apapun, kalian harus jujur. Jangan bohong sama diri sendiri. Contoh begini. Saya seumpama ada orang jadi imam, ya. Dia lihat di belakang makmumnya banyak. Suara bacaannya dipanjangin dan dienak-enakin. Tapi ketika dia lihat makmumnya cuma sedikit, bacaannya biasa-biasa saja dan dia pendekkan. Itu orang tidak jujur hatinya. Paham? Seumpama ada ustadz, kiai atau habib di depan banyak orang, berani, ayo lawan kemaksiatan, lawan kezaliman, ditangkap polisi, ampun Pak, dia nggak jujur hati itu. Karena kadar keberanian seseorang yang niatnya karena Allah, yang hatinya jujur karena Allah, tidak akan berkurang fis sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan ramai atau dalam keadaan dia sendiri. Itu saya kasih perumpamaan, paham? Yang kedua, sidqul lisan. Yang kedua, sidqul, jujur dalam berkata. Jangan pernah kau takut, sampaikan yang benar-benar, yang hak-hak, yang batil-batil. Kecuali kayak yang Habib Rifki bilang tadi, boleh ente bohong untuk menjaga perasaan, boleh. Sumama saya mau nikah lagi, nggak harus ngomong sama istri, ngapain? Atau saya ditanya, kakak dari mana kak? Habis ceramah, padahal enggak, dari rumah istri muda. Loh, emang boleh? Boleh, kata siapa nggak boleh? Imam Hatim Al-Asom dijuluki tuli. Kenapa? Nisbatnya apa? Penyandarannya apa? Dulu ada perempuan bertanya kepada beliau. Ini perempuan kentut, otomatis malu, mukanya merah. Imam Hatim Al-Asom yang melihat perempuan itu sedang dalam keadaan malu, langsung beliau bilang apa? Coba tinggikan suaramu, saya ini tuli. Padahal nggak tuli. Baru itu perempuan mukanya langsung nggak merah lagi. Nah, selama perempuan itu hidup, maka selama itu juga Imam Hatim Al-Asom berbohong kalau diri beliau tuli. Nah, paham? Nggak ada urusan, anak mau kawin lagi mau apa? Berbohong itu boleh untuk jaga perasaan. Yang kedua, liislah, untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai. Itu boleh. Paham? Paham nggak? Jadi kalau ngomong harus jujur. Dulu di zaman Rasulullah ada satu orang bilang, ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam, aku ingin mengucapkan syahadat,
Tapi aku nggak mau meninggalkan zina, nggak mau meninggalkan khomer, nggak mau meninggalkan judi. Kata Rasulullah apa? Nggak apa-apa, masuk. Yang penting satu, berkatalah yang jujur, berbuatlah yang jujur. Jadi setiap Rasulullah tanya, kamu dari mana? Habis mabuk ya Rasulullah. Kamu dari mana? Habis main judi ya Rasulullah. Lama kelamaan orang itu mikir, ya Allah, saya ini mabuk, ditanya Rasulullah mabuk. Apa nggak malu? Akhirnya apa? Karena wasiat tentang Rasulullah, kejujuran kepada dia bertobat kepada Allah SWT, tidak meninggalkan, dia meninggalkan seluruh perbuatan dosa, perbuatan maksiatnya karena kejujurannya dia yang diwasiatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu sidqul li. Yang ketiga saya singkat, sidqul amal, jujur dalam berbuat, dalam muamalah, dalam hal apapun harus berlaku jujur. Ente mau dagang harus jujur, nggak boleh melebihkan timbangan. Ente mau dagang yang jujur, jangan ente bilang ini minyak wangi ini saya belinya 20 juta, makanya beli aja lah 10 juta. Padahal minyak wangi beli di Condet 15.000, sama Zen Shahab belinya. Sama Zen Haddad, Zen Habsyi, sampai lupa nah Zen Habsyi itu. Karena kalau Condet ingatnya Zen Habsyi ini. Paham? Ada Habib datang bawa tongkat, datang ke haji-haji, Habib yang suka dawir. Pak Haji, ini tongkatnya Sunan Ampel Pak Haji. Ayo Pak Haji, 100 juta Pak Haji. Ini tidak benar ini. Mau ustadz, mau kiai, mau habib nggak benar kayak begitu. Itu Habib tukang tipu, Habib bangsat, Habib biadab, Habib bejat. Nah, saya yang tukang nyari Habib-Habib yang kayak begitu. Saya tukang pukul, tukang hajarnya Habib-Habib yang suka nipu seperti itu, saudara-saudara. Paham? Jadi harus jujur dalam lisan, hati, dan juga Kenapa? Karena kejujuran membawa kepada kebaikan, kebaikan bawa kepada surga. Sebaliknya, kedustaan, kecurangan, ketidakadilan itu bisa membawa kepada kerusakan, kehancuran. Itu hal biasa, apalagi hal besar dalam masalah pemimpin. Saudara-saudara, saya melihat, saya menduga bahwasanya pemilu yang dilangsungkan kemarin terdapat kecurangan yang sistematif, terstruktur, masif. Di situ ada tangan kekuasaan Jokowi, ada tangan kekuasaan presiden. Untuk apa? Untuk memenangkan salah satu paslon daripada 3 calon capres tersebut, saudara-saudara. Jadi mau melanjutkan, Indonesia mau dijadikan negara dinasti. Negara dinasti yang melanjutkan kekuasaannya. Ya iyalah, pamannya di MK. Betul. Betul. Saya tanya, kecurangan, ketidakjujuran lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Harus lawan. Kenapa? Karena jikalau seorang pemimpin, siapapun, saya nggak bahas mau Anies yang curang, mau Prabowo yang curang, mau Ganjar yang curang, siapapun yang menjadi presiden dari hasil yang curang, tidak jujur, tidak adil, maka dia akan membawa Indonesia menuju kepada kerusakan, saudara-saudara. Yang bilang siapa? Saya atau Rasulullah? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Makanya jangan, saya nggak ada urusan. Saya nggak ada urusan. Mau siapapun presidennya, mau Anies. Saya kemarin memerintahkan umat semua pilih Anies. Kalian kira saya lihat Aniesnya? Enggak. Saya nggak lihat Aniesnya. Saya nggak lihat partai-partainya, enggak. Yang saya lihat hasil ijtima ulama. Itu yang saya lihat. Andaikan ijtima ulama suruh Prabowo, saya suruh umat pilih Prabowo. Andaikan ijtima ulama suruh pilih Ganjar, saya suruh pilih Ganjar. Andaikan ijtima ulama suruh pilih Komeng, saya suruh pilih Komeng. Nggak ada urusan. Karena saya lihat ijtima ulama.
Nah ini orang-orang se-Indonesia ini, mulai dari mahasiswa, ya, para buruh-buruh, semuanya pada hubungin saya. Beb, komando. Beb, instruksi. Beb, komando, beb. Beb, instruksi, beb. Gimana nih, beb? Pusing saya. Kenapa harus Bahar bin Smith? Coba ada yang bisa jawab. Kenapa harus minta komandonya sama ana? Kenapa kakek yang lain? Habib Mahdi, Habib Rifki. Hah? Kenapa harus Bahar bin Smith? Saudara-saudara, kita pengen negara ini aman, betul? Damai, betul? Betul? Makanya satu syarat, kalau pengen aman, kalau pengen damai, lawan kecurangan. Dari manapun datangnya kecurangan itu, betul? Betul? Terserah, saya nggak ada urusan. Mau MK kek, mau lewat MK, mau lewat Bawaslu, mau lewat apa lagi kemarin tuh? Hak apa itu? Hak angket, nggak ada urusan. Mau lewat jalur manapun, mau MK, mau Bawaslu, mau angket, yang penting usut kecurangan. Dan siapapun yang turut andil dalam kecurangan itu, maka lengserkan dan penjarakan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau mereka mau main-main, kita ajari cara mainnya bagaimana, saudara-saudara. Betul? Betul? Saya selama ini masih diam. Saya nggak kasih komentar apa-apa. Semua orang di Indonesia nanya, saya masih diam. Tapi ingat, diamnya seekor singa tetap berbahaya, saudara-saudara. Saudara-saudara, mereka para pejabat-pejabat zalim, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, para penoda-penoda demokrasi, para perampok hak-hak rakyat yang merampok suara-suara rakyat, mereka para domba-domba itu berpikir bahwasanya saya berada dalam hutannya. Mereka tidak tahu bahwa setiap hutan memiliki raja, dan raja itu adalah sang singa, dan singa itu adalah orang yang berada di hadapan kalian, saudara-saudara. Maka domba-domba itu yang berada dalam hutanku. Dan ingat, 1 juta teriakan domba tidak akan bisa mengganggu tidurnya 1 ekor singa, saudara-saudara. Makanya saya tanya, kecurangan lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Coba saya tanya masyarakat, saya kan kemarin golput nggak tahu. Masyarakat semua lihat banyak kecurangan nggak? Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak nggak? Ya, tapi ya kan banyak yang mengklaim. 02 mengklaim 01 ada curangnya, 03 ada curangnya. 01 mengklaim 02 ada curangnya, 03 ada curangnya. 03 mengklaim 02 ada curangnya, 01 ada curangnya. Kalau saya nggak ada urusan mau 1, 2, 3, siapapun curang saya sikat, saya bantai, nggak ada urusan. Siapapun yang ingin merusak demokrasi Indonesia, siapapun yang ingin yang mereka telah merampas suara-suara rakyat, memanipulasi rakyat, maka nyawa saya, jiwa saya, darah saya jadi taruhan untuk melawan mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Ketika nanti dipanggil siap berperang, ketika nanti ada komando siap turun, ketika nanti ada komando siap turun. Makanya aparat pejabat dengarkan ini. Mahasiswa turun, semua udah turun demo tadi. Bahar bin Smith belum turun. Bahar bin Smith masih duduk, tenang, isap rokok, minum kopi. Karena kalau Bahar bin Smith sudah turun, sudah beda lagi urusannya itu, saudara-saudara. Betul? 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 Makanya selesaikan dan rapikan. Ya, sebelum saya turut campur dan sebelum saya ikut turun, selesaikan semuanya itu. Untuk saat ini saya masih adem-adem, diam-diam dan menyuruhkan umat agar selalu kita damai, aman, sama-sama kita jaga perdamaian bangsa dan negara Indonesia.
Saudara-saudara, bagi saya siapapun yang menjadi presiden ya kita begini-begini aja. Itu kalau buat saya. Buat saya. Karena saya kan golput. Siapapun yang menjadi presiden bagi saya nggak ada urusan. Kalau bagi saya, karena apa? Ya begini-begini aja. Pesantren saya tetap begini. Emang kalau Anies jadi presiden, pesantren saya bakal lebih bagus. Emang kalau Anies nggak jadi presiden, pesantren saya bakal lebih buruk? Enggak ada urusan saudara-saudara. Betul. Nah, makanya saya tanya semua, jawab yang keras. Siap lawan kecurangan, siap lawan ketidakadilan, siap lawan kezaliman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir para habaib, sama-sama kita tutup dengan sebelum baca doa kita menyanyikan Mars Pembela Rasulullah. Ayo semuanya berdiri, ibu-ibu berdiri, yang punya flash nyalakan flashnya. Ya semen ada. Khud. Jawal hagak. Ayo ibu-ibu agak kesinian dong, itu diisi dong, nggak masalah. Ayo flashnya nyalain Yang belakang kemari sini. Bendera-benderanya ayo. Jangan ngumpul sini, mundur lagi. Ini penuhin aja, tengah penuhin. Tengah penuhin. Masuk tengah. Angkat flashnya, flash diangkat ya. Flash nyalakan flash. Ibu-ibu turun tolong diisi tuh, nggak apa-apa kotor sedikit kakinya. Ayo. Udah. Siap mana flashnya yang ujung sana belum, yang belakang belum itu. Yang belakang flashnya nyalakan semua. Bendera naikin ke atas biar nggak ngalangin. Ya. Hadro siap. Yang semangat nyanyinya ya. Siap semangat. Semuanya prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara. Yang keras. Satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara tercinta. Kematian murah harganya. Maju. Angkat tangan. Ayo semangat. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus melangkah dengan mata takkan mundur. Walau satu langkah takkan mundur. Pemudi-pemuda, wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panjian Mustafa. Nyalakan flashnya. Yang semangat. Mencari sahid di jalan Allah. Maju, pantang menyerah. Walau berkelimangan darah menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid. Yang keras. Maju, terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus melangkah dengan mata takkan mundur. Walau satu langkah takkan mundur. Walau satu langkah. Sekali lagi, prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara. Tercinta kematian murah harganya. Maju, ayo terus maju.
murid pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata takkan mundur, walau satu langkah takkan mundur, walau satu langkah, takkan mundur. walau satu langkah. Saya tanya semuanya, siap lawan pengkhianat bangsa? Siap lawan pengkhianat bangsa? Siap lawan penodaan demokrasi? Siap lawan perampok suara rakyat? Siap lawan kezaliman? Siap lawan ketidakadilan? Siap lawan kecurangan? Siap mati? Siap hancur demi Islam? Siap binasa demi Indonesia? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia merdeka! Mereka Merdeka! 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 Allahu Akbar! يا رب صل على محمد وافتح من الخير ولا مغنى. يا رب صل على محمد وافتح من الخير ولا مغنى. يا رب صل على محمد وافتح من الخير ولا مغنى.